laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Kegunaan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sering digunakan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Pengguna laporan keuangan. 1. Investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan. 2. Kreditor. Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. 3. Manajemen. Manajemen perusahaan adalah orang terpenting yang sangat membutuhkan laporan keuangan. Keterbatasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 1. Penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 2. Laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. 3. Pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan atau judgement manajemen. Format laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 1. Bentuk tunggal. Dalam PSAK 1, revisi 2013, penyajian laporan keuangan diatur mengenai informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi, yaitu 1. Pendapatan atau revenue. Yang kedua, biaya keuangan. Yang ketiga, bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, beban pajak. Yang kelima, jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan. Yang keenam, total semua laba rugi komprehensif. Yang ketujuh, hasil laba rugi. Yang kedelapan, komponen pendapatan komprehensif lainnya menurut sifatnya. 2. Bentuk ganda. Jika perusahaan memilih menggunakan sistem ganda, maka perusahaan diharuskan untuk membuat dua laporan. Laporan pertama berisi laporan laba rugi yang disajikan berjalan, dan laporan kedua berisi laporan laba rugi komprehensif dan pendapat komprehensif. Format penyajian informasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan diatur dalam PSAK 58 atau revisi 2014. Aset tidak lancar memiliki untuk dijual dan operasi dihentikan. Operasi dihentikan adalah komponen dalam perusahaan yang dilepas atau dimiliki untuk dijual yang biasanya merupakan: pertama, lini bisnis terpisah yang mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Yang kedua, bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau geografis operasi utama yang terpisah. Yang ketiga, ekuisis untuk dijual kembali, yaitu ekuisis anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali. Format laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang pertama, bentuk tunggal. Dalam PSAK 1 revisi 2013 menyajikan laporan keuangan diatur mengenai informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan atau revenue. Yang kedua ada biaya keuangan. Yang ketiga ada bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura.
yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, ada beban pajak. Yang kelima, ada jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan. Yang keenam, total semua laba rugi komprehensif. Yang ketujuh, hasil laba rugi. Yang kedelapan, komponen pendapatan komprehensif lainnya menurut sifatnya. Yang kedua, bentuk ganda. Jika perusahaan memilih menggunakan sistem ganda, maka perusahaan diharuskan untuk membuat dua laporan. Laporan pertama berisi laporan laba rugi yang sedang berjalan dan laporan kedua berisi laporan laba rugi komprehensif lain dan pendapatan komprehensif. Penyajian informasi operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan diatur dalam PSAK 58 Revisi 2009. Aset tidak lancar dimiliki oleh untuk dijual dan operasi dihentikan. Operasi dihentikan adalah komponen dalam perusahaan yang dilepas atau dimiliki untuk dijual, yang biasanya merupakan 1. Lini bisnis terpisah yang mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Yang kedua, bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha dan geografis operasi utama yang terpisah. Yang ketiga, akuisisi untuk dijual kembali, yaitu entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan dijual kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Perdana Takwa dari BP 20010053. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelompok saya, yaitu saya ingin menjelaskan tentang pengungkapan. Terdapat beberapa kondisi pengungkapan terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan penyajian laba rugi komprehensif, yaitu ketika 1. Pos penghasilan dan beban berjumlah material, maka sifat dan jumlah harus diungkapkan. 2. Terjadi penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. 3. Terjadi penurunan nilai aset tetap. 4. Pelepasan aset tetap. Dan 5. Pelepasan investasi. 6. Operasi yang dihentikan. 7. Penyelesaian tuntutan hukum. 8. Pengembalian provinsi. Dan selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Menurut PSAK 1 Revisi 2013, penyajian laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode tertentu berisi informasi sebagai berikut. 1. Total laba rugi komprehensif dengan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Dan 2. Dampak setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas. Dan 3. Rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas yang dihasilkan dari laba rugi, setiap pos yang dari penghasilan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik. Dan yang terakhir, dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata dan penyampaian kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.